terkait dengan poin infrastruktur. Ya. Tentunya ini dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk bisa membangun rumah sakit di daerah. Seperti apa rencana yang disiapkan oleh pemerintah? Jadi Pak, ini program kesinambungan dari kabinetnya Pak Jokowi ke kabinet merah putihnya Pak Prabowo, di mana di sini Kementerian Kesehatan dengan dukungan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan sudah menyiapkan dana sekitar 40 triliun untuk membangun sarana dan prasarana rumah sakit di daerah. Mulai dari kabupaten kota sampai dengan provinsi dan rumah sakit Kemenkes sendiri. Nah, ini kita membuat standar-standarnya nih. Dan kita akan fokus terhadap 5 penyakit dulu, yaitu kanker, jantung, stroke, uronefro, dan KIA, kesehatan ibu dan anak. Kenapa 5 penyakit ini? Karena penyakit ini ternyata berdasarkan data di BPJS menjadi 5 masalah utama buat masyarakat kita. Kanker, banyak orang yang meninggal, kemudian susah berobatnya. Jantung, stroke, itu 1-2 tuh meninggalnya tuh di Indonesia. Habis itu gagal ginjal, mulai ini. Di samping juga kesehatan ibu anak, kematian ibu anak kita juga masih tinggi. Kita fokus ini. Dan ini kita sudah menetapkan standarnya di rumah sakit daerah seperti apa. Jadi rumah sakit daerah kita tetapkan sebagai rumah sakit Madya. Di mana di situ kalau pasang ring nih, cath lab, itu kalau dulu mimpi, nanti ke depan dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan, ini pasang cath lab sudah bisa di rumah sakit kabupaten kota. Nggak perlu di provinsi. Kenapa? Masyarakat kita butuh. Ya, kalau dia nunggu ke provinsi 3 jam meninggal tuh orang. Begitu juga kanker. Kanker itu juga kemoterapi yang bersifat dasar harus bisa dilakukan di kabupaten kota. Kenapa? Karena kalau kanker ini lama nih pengobatannya. Kemo aja bisa 10, 20, 30. Kalau dia harus ke provinsi, kasihan masyarakat kita. Jadi kanker mendapat perhatian. Kemudian yaitu tadi, cuci darah, ginjal, dan sebagainya. Itu juga kalau mereka harus ke provinsi, kasihan. Ibu anak nggak boleh lagi tuh. Kita udah buat statement, nggak boleh lagi kalau di rumah sakit Kemenkes itu harus bisa menangani bayi lahir dengan berat badan rendah di bawah 1.500 sampai 1.000, nggak boleh mati. Kalau untuk tingkat provinsi, 1.500 sampai dengan 2.000. Gitu, itu nggak boleh. Ya, untuk provinsi. Nah, kabupaten kota itu 1.500 sampai dengan 1.000. Baik, artinya akan ada sanksinya begitu, Pak? Bukan ada sanksinya, tetapi itu menjadi standar kualitas daripada pelayanan. Kalau ternyata banyak yang meninggal seperti itu, tentunya dokternya harus di-upgrade dong, kan gitu ya. Harus apa nih yang kurang gitu loh. Oh, ternyata kurang ini ya kita benerin, kita fellowship lagi dan sebagainya. Jadi dengan penyusunan standar-standar ini, maka automatically kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Nah, tentu saja standar ini akan memacu rumah sakit swasta untuk mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah, kan gitu ya. Nah, biasanya kalau swasta kan pinginnya lebih bagus daripada pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah sudah bagus, swastanya tentu akan lebih bagus. Dan ini tentu akan merubah mindset masyarakat kita, di mana yang tadinya mereka berpikir di Indonesia itu pelayanannya kurang, menjadi lebih baik, dan akhirnya mereka berobat di negara sendiri.